Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kisah kali ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Bahwa orang yang mempunyai wirid yang banyak, orang tersebut dibukakan alam yang tidak bisa dilihat dengan penglihatan mata biasa dan sering melihat berbagai penampakan. Orang yang mempunyai wirid yang cukup banyak biasa diistilahkan dengan ahli wirid. Artinya para ahli wirid itu telah memperoleh ilmu kasyaf, yaitu ilmunya para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah orang-orang yang telah diberi ilmu kasyaf sudah tergolong wali Allah? Jawabannya, kalau orang itu mukasyafah atau sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kata orang tersebut sudah memperoleh ilmu kasyaf, lalu kemudian orang tersebut masih gemar melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti orang tersebut bukanlah termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam kisah, ada seorang yang rajin mengamalkan suatu wirid yang cukup banyak, 1000 kali dalam sehari semalam. Namun orang itu telah mukasyafah, telah memperoleh ilmu kasyaf dari sebab rajin istiqomah, yakin ikhlas istiqomahnya dalam mengamalkan wirid yang sedemikian banyaknya itu. Namun karena gangguan setan iblis laknatullah bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangatlah ampuh dengan cara setan iblis itu menjerumuskan manusia dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh setan iblis tersebut. Akhirnya orang tersebut karena lupa akan dirinya sebagai seorang ahli wirid, lupa akan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, yang telah dituntutnya, orang tersebut gemar memfitnah, menggibah, dan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tersebut tetap rajin mengamalkan wiridnya, namun wiridnya tersebut ditutup dengan dosa yang begitu besar, seperti
dosa memfitnah, menggibah, dan dosa-dosa lain yang dilakukan. Artinya, walau bagaimanapun wirid yang kita baca setiap hari dan setiap malam dengan berjuta-juta wirid, tapi kalau kita campur aduk dengan perbuatan yang sangat besar dosanya seperti dosa memfitnah, satu kali saja memfitnah, semua pahala dari wirid kita yang begitu banyak itu akan tertutupi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan sebab dosa memfitnah, satu macam dosa saja sudah bisa menghilangkan pahala dari wirid kita yang begitu banyak. Karena zikir wirid walaupun begitu banyak kita baca, kita amalkan, kita istiqomahkan, sebab wirid itu adalah merupakan perbuatan sunnah, sedangkan memfitnah, menggibah itu adalah termasuk atau tergolong dalam dosa-dosa besar. Walau bagaimanapun banyaknya wirid kita, kalau kita melakukan dosa-dosa seperti dosa memfitnah, menggibah yang begitu besar dosanya, maka pahala-pahala dari wirid, dari sebab wirid perbuatan sunnah itu tidak akan berarti, tidak akan kelihatan dengan banyaknya dosa yang telah kita perbuat. Maka dengan sebab banyaknya memfitnah, menggibah, dan melakukan hal-hal yang lain itu, akhir hayat orang tersebut bukan husnul khotimah, walaupun dia seorang ahli wirid yang begitu banyak mengamalkan wirid. Akhir hayat orang tersebut adalah su'ul khotimah. Akhir hayat orang tersebut buruk, sangat buruk di akhir hayatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, inilah yang hendak kita waspadai, yang harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Di saat kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan baik itulah yang akan memperbaiki kita agar kita jauh dari segala macam maksiat. Jangan di saat kita melakukan perbuatan yang baik itu kita campur adukkan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor telah sering memperingatkan kepada kita, bila kita sudah sampai kepada tarekat hakikat makrifat, jangan kita lupa pada syariat. Karena syariat itu adalah merupakan dasar dari semuanya itu. Kita meninggalkan syariat, semuanya akan runtuh. Ibarat bangunan, kalau tiang-tiang dari bangunan tersebut hancur, maka bangunan itu akan hancur lebur. Itulah gambaran dari kehidupan umat manusia, adalah suatu bangunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa orang tersebut bisa mukasyafah padahal dia gemar memfitnah, menggibah, dan lain-lain? Bisa berarti mukasyafah yang diperoleh oleh orang tersebut untuk menyadarkan orang tersebut lewat penglihatan-penglihatan yang berbeda dengan orang lain, agar jangan terus-menerus melakukan perbuatan dosa, karena dosa itu adalah menutup perjalanan kita untuk
menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadang-kadang kita itu tidak menyadari bahawa mukasyafah itu dianggap bukan berarti memberikan kesadaran bagi kita semua. Padahal itu adalah bisa menjadi suatu peringatan bagi kita agar kita menjadi orang yang benar-benar sadar untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meningkatkan dan semakin meningkatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bisa saja mukasyafah itu berarti istidraj. Kalau dalam bahasa Sasaknya diolok-olok, diseolok-olok yang diterima oleh orang tersebut, menjadi sebab orang tersebut dilempar ke dalam api neraka disebabkan karena telah mencampur yang hak dengan yang batil. Nah, itulah orang yang dinamakan menerima istidraj, orang yang diselolok-olok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah mencampur perbuatan yang hak dengan yang batil. Kisah yang saya maksudkan kali ini adalah ada seorang tata usaha di sebuah sekolah yang kebetulan sekali tata usaha tersebut termasuk salah satu ahli wirid. Di samping dia termasuk ahli wirid, menjadi tata usaha juga sebagai guru olahraga dan tukang sapu, alias pekerjaannya sebagai penjaga sebuah sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah tersebut. Di saat tata usaha tersebut akan melakukan atau akan mengadakan pembersihan di madrasah atau di sekolah tersebut, dilihatnya ada penampakan seorang tua sekali sedang duduk-duduk di tangga sebuah sekolah. Namun si tata usaha itu tidak begitu menghiraukan penampakan orang tua laki-laki yang sedang duduk-duduk di tangga madrasah atau sekolah tersebut. Akhirnya penampakan jin tersebut hilang, entah kemana perginya si jin yang menampakkan dirinya di saat tata usaha itu akan menyapu halaman sekolah tersebut. Namun karena tata usaha tersebut sudah terbiasa melihat penampakan-penampakan jin, akhirnya si tata usaha itu tidak takut walaupun dia sedang sendirian di sekolah tersebut. Nah, disinilah tempat penampakan tersebut di tangga sebuah madrasah atau sekolah yang saya maksud tersebut. Nah, itulah tempat di mana yang dimaksudkan oleh tata usaha tersebut yang telah bercerita kepada saya sekitar tahun 90-an yang lewat, karena waktu itu tata usaha tersebut sudah selesai mengerjakan tugasnya sebagai tata usaha, kemudian juga guru olahraga, tukang kebun, tukang sapu alias bagian kebersihan pada sekolah tersebut. Dan kebetulan si tata usaha tersebut adalah
orang yang benar-benar menghindarkan maksiat-maksiat, berbagai macam maksiat, hanya dia itu memikirkan pekerjaannya, berwirid dengan yakin, ikhlas, istiqomah, tidak mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, sehingga di akhir hayat si tata usaha tersebut mengucapkan kalimat syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah di akhir hayat tata usaha tersebut mengucapkan kalimat syahadatain dan menutup usianya dengan kalimat yang baik, yaitu syahadatain, karena tidak mencampur adukkan antara kebaikannya dengan berbuat atau melakukan hal-hal seperti memfitnah, menggibah, dan lain-lain sebagainya. Selalu menjaga dirinya dari berbagai macam maksiat, sangat bakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Selalu apa yang diperintahkan oleh ibunya selalu menurut, sangat baktinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian di samping itu sangat rajin sholat berjamaah, berwirid, dan melakukan hal-hal yang baik. Tidak seperti yang saya ceritakan tadi di atas, seorang ahli wirid yang mencampur adukkan pekerjaan wiridnya, artinya hal-hal yang baik dicampur adukkan dengan hal yang batil, sehingga akhir hayat orang yang pertama yang saya ceritakan itu su'ul khotimah, atau akhir hayatnya itu akhir hayat yang buruk. Kemudian cerita ahli wirid yang kedua ini, akhir hayatnya adalah husnul khotimah, karena selalu menjaga dirinya dari perbuatan yang buruk. Nah, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.